Selamat pagi adik-adik yang hebat. Selalu semangat pagi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bimbingan konseling untuk kelas 8. Materi ketiga. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa. Setelah berdoa, diharapkan agar para siswa mengisi absen dengan cara menulis nama pada kolom komentar, dengan menambahkan keterangan hadir. Adik-adik, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelumnya siapkan buku catatan dan ringkasan materi BK kelas 8. Selamat belajar. Adik-adik, hari ini kita akan membahas materi BK yang ketiga, yaitu kiat menghindari kesulitan belajar. Garis besar materi ketiga ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian kesulitan belajar. 2. Jenis-jenis kesulitan belajar. 3. Ukuran keberhasilan belajar. 4. Cara mengatasi kesulitan belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ringkasan materi dan pada video pembelajaran berikut ini. 1. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang di dalamnya terdapat hambatan-hambatan tertentu yang membuat seseorang tidak dapat belajar dengan baik. 2. Jenis-jenis kesulitan belajar. Ada 4 jenis kesulitan belajar, yaitu 1. Kekacauan belajar. Pada dasarnya, orang yang mengalami kekacauan belajar diakibatkan karena adanya sesuatu yang mengganggu pikirannya. Artinya ia hendak belajar tetapi pikirannya terganggu atau diganggu karena orang lain. 2. Setiap siswa tentunya memiliki kemampuan belajar. Akan tetapi jika guru tidak menerangkan pelajaran dengan baik, maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar, entah di sekolah maupun di rumah. Atau orang tua tidak mendampingi atau mengontrol, maka siswa tersebut tidak akan belajar. 3. Ada siswa yang pintar, tetapi karena tidak mau belajar atau menganggap enteng pelajaran, membuat sehingga ia mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. 4. Ada siswa yang kesulitan belajar karena memiliki tingkat pemahaman yang rendah, sehingga ia harus mengulang-ulang pelajaran tersebut dengan waktu yang cukup lama. 3. Ukuran keberhasilan belajar. Ada 4 ukuran yang dapat menentukan kegagalan atau kemajuan belajar siswa. 1. Tujuan pendidikan. Siswa yang dapat mencapai target tujuan pembelajaran dianggap sebagai siswa yang berhasil. Sedangkan apabila siswa tidak dapat mencapai target tujuan pembelajaran, dikatakan mengalami kesulitan belajar. Target tujuan pembelajarannya adalah pemahaman terhadap materi pembelajaran, mampu mengerjakan tugas dan memperoleh nilai yang baik. 2. Kedudukan dalam kelompok. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan. 3. Tingkat pencapaian hasil belajar dibandingkan dengan potensi.
Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila prestasi yang dicapainya tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Artinya ada siswa yang pandai, akan tetapi karena tidak pernah belajar, maka ia mengalami penurunan prestasi. 4. Kepribadian. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila menunjukkan gejala atau pola-pola perilaku atau kepribadian yang menyimpang dari seharusnya. Contohnya, saat belajar siswa tersebut hanya bermain saja sepanjang hari. Akhirnya ia kelelahan dan tidak memiliki waktu untuk belajar. 4. Cara mengatasi kesulitan belajar. Ada 8 cara mengatasi kesulitan belajar, yakni: 1. Tentukan tujuan belajar. Tujuan dalam belajar dapat membantu pemusatan perhatian terhadap apa yang dipelajari. Sikap mental diharapkan taat pada tujuan belajar, sehingga apapun yang terlepas dari tujuan jangan dicari dan abaikan. Misalnya, siswa belajar dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik. Maka segala sesuatu yang tidak membantu siswa untuk mendapatkan hasil yang baik hendaknya diabaikan. 2. Perlunya meningkatkan daya ingat. Dalam rangka belajar perlu daya ingat yang baik, karena sangat menentukan berhasil tidaknya seorang pelajar dalam belajar. 3. Tingkatkan konsentrasi. Dalam belajar, konsentrasi memegang peranan penting bagi seseorang. Sebab seseorang yang tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, berarti dia tidak akan mendapatkan hasil yang dipelajari. 4. Kenali tipe belajar sendiri. Macam-macam tipe belajar, yaitu belajar sambil melakukan sesuatu, belajar dengan bersuara, belajar lewat kata hati, dan belajar dengan gerakan mata. Nilailah sendiri mana yang cocok dengan karakteristik diri sendiri. Bila ditemukan maka gunakan untuk keberhasilan dalam belajarmu. 5. Jauhi sifat malas. Sekiranya kita harus menjauhi sifat malas, maka jauhkanlah sifat suka menyontek hasil pekerjaan orang lain, atau dari catatan kecil yang dibuat saat ujian atau tes. Dengan suka membaca buku serta rajin mengerjakan PR serta tidak menunda-nunda kegiatan belajar, maka akan dapat membantu meningkatkan konsentrasi dalam belajar. 6. Penuhi keinginan sesaat. Dalam belajar, kadang muncul keinginan yang mungkin kalau tidak dipenuhi akan mengganggu konsentrasi belajar. Misalnya, ingin makan bakso, nonton TV, mendengarkan radio, membeli alat belajar dan sebagainya. Langkah terbaik adalah memenuhi keinginan sesaat tersebut, agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. 7. Catat tugas yang belum selesai. Siswa yang terbiasa mencatat tugas-tugas yang akan dikerjakan, berarti ia mengurangi beban otak. Otak tidak diperas untuk mengingat-ingat tugas yang akan dilakukan. Jenis dan bentuk tugas apapun yang belum selesai akan mengganggu konsentrasi belajar. 8. Belum siap jangan belajar. Kesiapan untuk belajar bukan berarti fisik saja, tetapi juga dalam arti psikis atau kejiwaan dan material, agar menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Kesiapan fisik misalnya tubuh tidak sakit,
lesu, ngantuk dan sebagainya. Kesiapan psikis misalnya, ada niat untuk belajar, sehingga dapat berkonsentrasi dan ada motivasi. Sedangkan kesiapan material misalnya, ada bahan yang dipelajari, ada catatan, ada buku bacaan, ada sarana belajar dan sebagainya. Penugasan. Ada 3 tugas yang harus dikerjakan oleh para siswa. 1. Alasan apa yang selalu membuat Anda malas belajar? Ceritakanlah. 2. Dalam sepekan berapa kali Anda belajar? 3. Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan belajar Anda di sekolah dan di rumah? Catatan. Tugas tersebut hendaknya dikumpulkan pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021. Demikianlah pembelajaran BK kelas 8 materi ketiga. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa masing-masing. Pesan dari para guru. Tetap menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan.